Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang sedang mendatangi kawan lama saya, inspirasi saya dulu yang dapat berhala hitam di salah satu kampus. Di salah satu kampus di Surabaya, nggak perlu saya sebutkan ya. Berhala hitam. Monggo Pak, silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungannya Juragan Durian dari Jember. Ini kawan lama saya juga untuk lomba. Ya benar, alumni dari Surabaya, jurusannya kesehatan masyarakat waktu itu. Terus kenal Farid itu karena lomba-lomba itu sih, lomba-lomba. Terus kenal, terus habis itu karena kesehatan juga, setelah lulus itu ikut salah satu program namanya Pencerahan Nusantara, jadi mengirimkan tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Kebetulan waktu itu aku dikirimkan ke Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat selama setahun. Asik gitu. Wah, itu sebenarnya kayak lebih banyak liburannya gitu. Oke, jadi lagi kan? Iya, liburan kedoknya kerja. Oh iya, dan tidak pernah terbayang sebelumnya bisa ke sana gitu. Kalau berangkat sendiri kayaknya nggak mampu. Iyalah, Mentawai gitu. jauh, Bro. Terus Mungkin habis itu dulu, Mbak. Bisa diceritakan dulu. Saya nggak tahu sih ini program Pencerahan Nusantara tahun ini masih ada apa enggak ya? Masih sih, cuman ya? memang fokusnya itu sudah berbeda dengan Pencerahan Nusantara yang waktu itu aku ikuti gitu. Oke. Jadi mungkin bisa diceritakan lah dulu kenapa kok awal lulus dapat berhala hitam itu tak rasa sudah banyak yang nawar lah untuk kerjain dan sebagainya, tapi kok memutuskan untuk daftar di Pencerahan Nusantara? Oh iya, sebenarnya ini ada kaitannya sama lomba-lomba itu kan. Oke, sarjana lomba. Sebenarnya kan lomba-lomba itu tujuannya kan ada permasalahan. Biasanya kan ada tema khusus yang itu temanya pasti permasalahan-permasalahan di Indonesia kan, aslinya problem solving kan. Lah. Nah, kita ikut lomba itu untuk memberikan ide untuk menyelesaikan masalah. Tapi ujung-ujungnya kan itu cuma sekedar jadi proposal. Banyaknya kayak gitu. Karya tulis. Maksudnya gitu. Aku merasa di proyekku tuh banyak yang ujung-ujungnya berakhir cuman di kertas doang gitu loh maksudnya. Jadi aku merasa aduh kok kayak gini gitu kan. Terus adik kelasku bilang aku pengen nih ikutan Indonesia Mengajar awalnya kan. Tapi Indonesia Mengajar itu pendidikan gitu kan. Si Banyu. Adik kelasmu si Banyu. Si Banyu. Ada adik kelas yang intinya menyarankan untuk itu bisa ikutan di Indonesia Mengajar gitu untuk pengabdian gitu kan. Karena aku juga bidik misi. Jadi memang sudah didoktrin kalau lulus kamu tuh harus mengabdi gitu kan. Tapi akhirnya ya aku pengennya tuh pengabdian itu yang benar-benar aplikasinya ilmu kesehatan gitu maksudnya kan. Spesifik sama harusnya keilmuan yang dipunya ya. Terus ada adik kelasku lainnya, Mbak kan ada sekarang programnya namanya Pencerahan Nusantara. Langsung aku browsing gitu kan, Pencerahan Nusantara itu apa. Ternyata sejenis Indonesia Mengajar tapi tim yang dikirimkan itu tenaga kesehatan gitu. Dan aku pelajari itu cocok dengan passionku gitu kan. Jadi aku merasa solusi-solusi yang pernah aku tuangkan dalam karya tulis ilmiah ini, wah ini bisa banget nih aku aplikasikan untuk masyarakat-masyarakat yang masih termarginalkan dalam pembangunan kesehatan gitu. Akhirnya itu pertama kali aku melihat program Pencerahan Nusantara itu 2012. Jadi saya sudah menaruh impian menjadi Pencerahan Nusantara itu 2012 sampai 2014 itu adalah masa aku mengumpulkan portofolio buat diriku agar aku bisa diterima di Pencerahan Nusantara. Karena yang aku tahu Pencerahan Nusantara itu melihat itu semua gitu. Bagaimana pengalaman kamu selama di kampus dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah setelah selesai sidang skripsi H+1 aku dapat pengumuman lulus menjadi salah satu tim Pencerahan Nusantara waktu itu angkatan 3. Jadi belum wisuda itu, wisudanya sampai kutunda. Jadi memang planningnya udah 2 tahun ya? Oh iya, itu sudah di planning itu memang. Gue pikir itu daripada nganggur, ini udah apply aja lah, CV kan udah banyak. Itu sudah sejak 2012. Jadi apa yang aku kerjakan dari 2012 ke 2014 itu salah satunya ya tujuannya kan memang ada tujuan aslinya, tapi tujuan lainnya adalah untuk mempersiapkan itu. Begitu. Menarik nih. Bisa diceritakan nggak pengalamannya selama jadi ini
tenaga kesehatan yang dikirim ke Mentawai ya? Ya, paling ini sih jadi tenaga kesehatan yang dikirimkan sebagai pencerahan Nusantara ke daerah kan itu mostly itu adalah semuanya daerah-daerah terpencil semuanya gitu. D3 bisa disebut kayak gitu juga. Jadi otomatis untuk kita bisa masuk ke daerah tersebut kan banyak hal yang harus dipersiapkan selain kompetensi ya, maksudnya selain kompetensi kesehatan itu adalah ada banyak hal kompetensi lainnya yang harus dipenuhi, misalnya ketahanan, tahan banting dan sebagainya itu. Makanya dan salah satu salah satu momen terbaik juga seleksinya juga sangat susah ya, itu ribuan yang melamar tapi yang keterima puluhan gitu, waktu itu 35 orang. Dan yang ini pengalaman seumur hidup, kalau saya nggak ikut ini mungkin saya nggak pernah ikutan gitu. Itu adalah waktu itu di training di Akademi Militer Magelang. Itu selama semingguan di training di situ, bagaimana kita bisa hidup di daerah-daerah yang memang terbatas secara sumber daya alamnya gitu, akses sumber daya alamnya susah dan sebagainya. Jadi kita bisa tahan banting hidup di daerah seperti itu gitu. Latihan survival berarti? Oh iya gitu. Kalau survival yang di kampus itu nggak ada apa-apanya. Ini di hutan 3 hari nggak dikasih makan apa-apa, terserah kamu bagaimana caranya di hutan gitu. Itu sih. Tapi setelah ikut yang di Akmil sebenarnya bukan cuma itu yang aku dapatkan waktu itu, tapi benar-benar ngerti gitu sebenarnya bagaimana caranya kita mencintai Indonesia. Awalnya kan kayak kata-kata mencintai Indonesia itu kayak klasik, kayak cuman teori gitu, tapi setelah ikut itu benar-benar ngerti apa kontribusi kita untuk kita bisa mencintai negara kita ini gitu. Poin di situ terus di training gitu kan. Cinta gitu, bela negara. Iya. Terus kalau kita nggak cinta negara kita, nggak mungkin mau ke daerah-daerah terpencil yang ya daripada aku ke sana mending aku kerja di Jakarta atau di Surabaya yang itu enak gitu kan, tapi itu tempat susah gitu. Dan bahkan waktu itu Mentawai itu adalah rawan bencana karena pernah ada kejadian tsunami besar pada tahun 2010, terus gempa juga gitu di sana. Jadi memang daerah rawan gitu, maksudnya ngapain sih kita ke daerah rawan seperti itu gitu kan gitu. Enak barang pena kok golek molo. Nah bener banget kayak gitu. Waktu itu juga orang tua saya sampai menangis loh di bandara itu karena abot gitu kan melepas gitu. Terus yang menarik juga adalah karena rata-rata ya kalau di daerah terpencil itu adat istiadat kebudayaan itu dijunjung tinggi gitu, masih sangat kental sekali, sehingga salah dimana satu tanah dipijak di situ ada dijunjung sehingga salah satu yang dipelajari, yang di training adalah bagaimana kita menggunakan intervensi berbasis sosial budaya untuk kita pendekatan kepada masyarakat gitu. Itu dari sisi trainingnya yang menarik. Dan kalau diceritakan dari sisi pengalaman di hidup di sana selama setahun itu banyak sekali. Bahkan sampai sekarang itu rasa-rasanya saya bisa sampai di titik ini tuh karena setahun hidup belajar dari masyarakat di sana itu. Jadi prosesnya emang seleksinya udah berat, ya berat. Benar. Kalau ini mungkin hal yang kalau ceritakan semua nih kayaknya kepanjangan. Nanti bisa dilihat, ada ceritanya juga, bisa dibaca di Kompasiana ya. Nanti ada di ya bisa disertakan. Bisa. Nanti saya sertakan tinggal pengalamannya ya. Gitu ya, itu bisa juga nanti secara panjangnya. Oke, secara panjangnya. Singkatnya yang paling berkesan selama pengalaman 1 tahun di Mentawai gimana? Kadang kita merasa bahwa kita yang baru lulus sarjana, terus kita yang sekolahnya di sekolah-sekolah yang top 5 atau top 10 gitu, kita merasa kita yang tahu segalanya gitu kan. Maksudnya ketika kita datang ke daerah, kita merasa seperti seorang pahlawan gitu, yang kita bisa menyelesaikan semua masalah di sana dengan background kita gitu. Tapi ternyata ketika sampai di sana, backgroundnya itu bukan tidak berguna ya, tapi bukan tidak berguna maksudnya, tapi itu nggak terpakai gitu. Justru tantangan terberatnya adalah ya kamu dengan prestasi kamu yang mentereng dulu, dengan kampus kamu yang top 10 gitu se-Indonesia, bisa nggak kamu bisa nggak kamu mencapai target yang diinginkan, misalnya waktu itu dari organisasi kepada masyarakat yang
budayanya sangat melekat itu di sana gitu. Jadi instead of kita jadi pahlawan, kita lu bisa baur enggak gitu ya? Iya, kita jadinya bersama masyarakat di sana gitu. Jadi bukan kita yang datang ke sana terus kita jadi pahlawan, enggak, tapi bagaimana caranya kita menemukan, kan judul programnya Pencerahan Nusantara ya. Bukan kita yang mencerahkan mereka, tapi bagaimana caranya kita membuat mereka-mereka yang sudah ada di sana itu bersinar gitu. Mereka tuh punya kemampuan untuk membangun desanya, kampungnya dan sebagainya. Mereka punya potensi sosial, tapi selama ini mungkin itu tidak terlihat gitu, atau mungkin ya tidak terlihat sehingga memang di sana akhirnya pembangunannya sangat kurang dan sebagainya. Akhirnya dari situ yang benar-benar aku pelajari adalah bagaimana mengenali potensi masyarakat agar mereka bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kesehatan di sana. Mereka bisa pede bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah itu. Dan yang sangat berkesan adalah aku percaya bahwa masa depan itu tergantung dari anak-anak di sana gitu. Dan akhirnya itu beneran apa ya? Beneran itu aku lihat hasilnya ketika aku sekarang berada pada titik ini, di mana anak-anak yang kami bina dulu di sana itu mereka yang menggantikan kita semuanya. Pencerah-pencerah Nusantara yang datang dulu di sana gitu. Ada yang sekarang proses untuk jadi dokter karena mereka ingin kembali ke kampungnya untuk menjadi dokter gitu. Karena dokter nggak ada yang mau ke sana karena daerahnya susah gitu. Iya. Itu kendala utama kalau ada, kan salah satu kendala utamanya tenaga medis di Indonesia itu tersentralisasi di Jawa. Iya, benar banget gitu. Kadang nggak bisa disalahkan dari mereka sih, karena infrastruktur yang tidak mendukung dan sebagainya itu juga menjadi pengaruh gitu. Jadi lanjut ke yang tadi. Anak-anak yang dulunya masih SD, SMP, SMA itu yang kita bina, sekarang mereka yang sepertinya menggantikan kita di sana gitu. Perannya ada yang sudah ada yang ini nggak? Sudah ada yang posisinya udah lulus terus balik lagi? Iya, sudah ada. Alhamdulillah. Ada memang mereka melihat kita, mungkin mereka melihat kita, tim kita yang datang dari berbagai daerah itu mau ke sana. Akhirnya mereka ingin menjadi seperti kita gitu. Bahkan ada yang anak-anak yang jadi dokter itu, jadi dia bidik misi. Kalau sekarang KIP gitu. Sekarang dia proses koas gitu. Tinggal sebentar lagi dia bisa jadi dokter gitu. Terus ada juga yang sudah balik itu dan mengabdi di sana juga, itu yang bidan, perawat itu sudah di sana gitu. Dan menurutku itu salah satu investasi yang penting gitu, karena melengkapi tenaga dari luar itu belum tentu cukup gitu. Tapi kalau mereka sendiri yang jadi SDM yang berkualitas, itu mereka tahu masalah di sana, mereka orang sana, jadi mereka bisa lebih mudah menyelesaikan masalah kesehatan di sana gitu. Nggak cuma kesehatan ya, ada aktor-aktor pembangunan lainnya, kayak ada yang akhirnya kuliah di ekonomi pembangunan dan sekarang juga akhirnya menerapkan ilmunya juga di sana gitu. Terus ini juga karena di sana daerah kepulauan juga, ada yang kuliah di bidang perkapalan gitu-gitu, dan akhirnya mereka balik lagi ke sana. Bagaimana caranya transportasi di sana bisa lebih baik. Jadi semacam hal-hal kayak gitu yang aku merasa, wah ternyata aku bisa berbuat sejauh itu gitu. Kalau melihat sekarang, oh ternyata dampaknya yang aku lakukan dulu mungkin nggak terlihat pada saat itu, tapi ternyata jangka panjang gitu. Itu yang akhirnya terkesan sih, selain terkesannya karena alamnya di sana yang sangat indah sekali gitu. Ya itulah, karena itulah kamu sering ngomong, enggak, ini liburan. Iya, itu bagus sekali. Jujur, kalau saya harus liburan ke sana sendiri, nggak punya duit. Mahal Cin gitu. Karena alamnya sangat bagus, terus masyarakatnya di sana juga sangat baik-baik sekali, ramah gitu. Di sana kan walaupun di Sumatera Barat, tapi mereka ada suku sendiri, namanya suku Mentawai itu sendiri, punya adat sendiri gitu di sana, kayak gitu. Ya, kalau terkait datang memberikan tahu, itu sebenarnya semboyan lama pendidikan kita yang mungkin sudah mulai hanya menjadi slogan saja dan kurang diresapi. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kuarso tuturi handayani. Itu Ki Hajar Dewantara sudah merumuskan itu tahun berapa, yang jelas tahun zaman saya belum lahir lah.
Bagaimana yang di depan itu ngasih contoh, tengah itu mengayomi, yang belakang dorong. Cuman sekarang ini kebanyakan cuman mau Engkarso Suntulodo doang, jadi cuma mau ngasih contoh doang gitu, tapi nggak ada yang ngerangkul, nggak ada yang dorong, ya akhirnya agak susah untuk dibawa. Tahu mungkin kalau ada yang model konsep investasi dalam bentuk ini, ini investasi akhirat itu. Investasi SDM. Ya, saya angkat kemana-mana sih investasi SDM itu. Karena memang bagaimana kita investasi itu nggak harus dalam bentuk ini ya, nggak harus dalam bentuk nominal, enggak. Karena kan balik lagi tujuan akhirnya kita ini kan sebenarnya nunggu mati nih. Kasarnya kan kita ini nunggu mati. Salah satu investasi yang akan ngalir terus ya yang dilakukan Mbak Mala ini udah investasi ke mereka sehingga menggerakkan mereka, kalau mereka semua maju gini dan sebagainya ya kita tinggal manen aja kan. Itu yang mungkin kadang sering orang ngapain ini dan sebagainya, ya egosentrisnya di hold dulu lah, ayo kita back to reality. Terus kalau terkait ini Mbak, ini sebenarnya bukan masalah kampus top 5 sih, lebih ke masalah umum yang sering dikeluhkan stakeholder memang terhadap alumni salah satu kampus di Surabaya yang nggak perlu saya sebutkan lagi ya, sudah capek saya kan nggak diakui di sana. Curhat. Ya itu salah satunya karena kalau ngasih saya undangan dikira saya alumni kampus lain itu, padahal saya salah satu alumni juga. Nah itu kan memang salah satu kendala mereka adalah selain satu Jawa sentris, mereka sudah terlalu nyaman ya, apalagi sudah pernah hidup di Surabaya dan merasa di Surabaya semua enak. Sehingga kalau untuk kembali ke desa atau terjun ke lapangan yang agak daerah pinggiran gitu, mereka agak sulit. Bahkan ketika itu sudah penerimaan kerja ya, manajemen trainee lah istilahnya, kalau di korporat itu manajemen trainee, ketika mereka ditempatkan ke daerah yang jauh aja, mereka udah langsung komplain dan sebagainya. Itu yang mungkin perlu jadi PR untuk salah satu alumni, ya mungkin jadi PR untuk alumni kampus, salah satu kampus di Surabaya yang itu adalah sebuah masalah yang bahkan stakeholder sudah ngeluh. Mereka ada yang sharing dengan saya mempermasalahkan masalah itu, ini loh ada anak ini dan sebagainya. Saya antara ketawa dan ngelus dada karena saya pernah sekolah di sana juga. Walaupun mereka tahu saya dikira saya alumni kampus sebelahnya juga, walaupun saya juga alumni kampus sebelahnya juga. Ya kayak gitulah. Saya emang fakta lapangan yang nggak bisa tak mungkiri. Tapi kalau untuk kampus lain yang top 5, tak rasa nggak sampai segitunya seperti kampus yang di Surabaya itu yang banyak stakeholder yang ngelus dada. Sedikit curhat. Nggak apa, bumbu curhat. Iya, bumbu curhat. Oke, itu kan 1 tahun Mbak. Pasca selesai itu 1 tahun, kegiatannya apa nih? Ini kan 2014 atau 2015? 2014 ya. Ya, pokoknya pas selesai saya ikut wisuda dulu Bu. Dulu Bu, belum wisuda soalnya. Oke, tapi kan itu cuma seremonial. Ijazah kan udah transkrip ya? Penting itu. Transkrip SKL kan? Isi saya perlu di wisuda. Iya jelas. Sebagai kan kenang-kenangan gitu. Terus intinya setelah aku ikut wisudanya dapat berhala hitam ya? Ya. Masih ada sama. Setelah setelah setahun di sana, akhirnya saya seleksi lagi pekerjaan juga di kantor yang ngurusi program itu gitu. Oh jadi masuk ke setelah kemarin sebagai timnya volunteer lah istilahnya, walaupun dibayar juga kan volunteer ya, terus ini berarti mau masuk ke manajemennya gitu, dan itu ya diseleksi juga gitu. Dan alhamdulillah lolos, waktu itu ditempatkan di bagian riset dan pengembangan gitu. Dan memang itu cocok banget karena aku merasa setelah pulang dari Mentawai itu aku merasa penting sekali perencanaan program, pengambilan kebijakan itu berbasis permasalahan yang ada, data dan sebagainya itu. Jadi aku merasa aku harus kembali untuk sumbangsi melalui jalan itu gitu. Dan ini juga cocok dengan waktu aku kuliahnya kemarin kan ambil FKM memang kesehatan masyarakat, tapi peminatannya biostatistika gitu. Dan aku selalu merasa kalau kita apapun itu menggunakan data atau informasi yang memang kita gali dari sumber-sumbernya yang terpercaya, itu pasti ujung-ujungnya akan efektif dan efisien gitu. Itu yang aku ingin gaungkan gitu. Aku ingin terjun di bidang itu dan aku ingin
mengambil peran di situ gitu. Akhirnya aku di situ sampai pandemi kemarin. Sampai pandemi. Sampai 2020. Jadi masih ikut setahun untuk ikut ambil bagian di permasalahan pandemi COVID juga. Jadi merumuskan program dan sebagainya untuk bisa pengendalian COVID juga. Setahun itu kemudian memutuskan untuk pulang kampung ke Lumajang. Ini kalau boleh tahu nih, trigger faktornya yang mendorong, ya kan sudah hidup nyaman lah, gaji cukup di Jakarta dan sebagainya. Sudah meninggalkan zona nyaman di Jakarta untuk kembali pulang kampung. Ini kalau boleh tahu Mbak, kalau berkenan untuk di-share, apa kurang lebih yang mendorong Mbaknya untuk memilih? Ya walaupun itu adalah sebuah pilihan kan. Kenapa kok memilih pulang kampung meninggalkan zona nyaman di Jakarta lah? Itu keputusan yang berat sekali dan keputusanku yang besar juga. Cuman aku merasa hidupku tuh terkait dengan puskesmas gitu. Aku merasa aku dilahirkan di kesehatan masyarakat dan pengalaman kerjaku di kesehatan masyarakat, jadi aku harus kembali juga ke kesehatan masyarakat itu ya. Alasanku ini berkaitan dengan apa yang aku lakukan selama berapa tahun ya, berarti 2015 sampai 20 sampai 25 tahun. 5 tahunan di Jakarta. Jadi sebenarnya selama di Jakarta itu kan kerjanya itu adalah selain manajemen program pengiriman tenaga kesehatan ke daerah terpencil itu, kan sebenarnya juga banyak program lain kan. Salah satunya memang dari program Pencerahan Nusantara itu kan akhirnya dari manajemen yang di Jakarta itu melakukan pembinaan kerjasama dengan puskesmas-puskesmas di daerah terpencil itu. Nah, dari kegiatan itu aku memiliki kesempatan untuk bisa melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana situasi puskesmas yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi waktu itu kan aku cuma dikirim ke satu puskesmas kan, tapi setelah saya masuk di manajemen akhirnya bisa tahu nih karakteristik puskesmas di hampir seluruh pulau yang ada di Indonesia ini gitu kan. Nah dari situ akhirnya kan sebagai tim riset dan pengembangan, jadi bagaimana caranya waktu itu aku mengarahkan teman-teman yang di lapangan, tim tenaga kesehatan ini bisa melakukan intervensi sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai keadaan yang ada di sana gitu kan. Jadi itu yang aku lakukan pokoknya banyak puskesmas itu yang di daerah-daerah terpencil itu. Nah, selama itu juga di Jakarta aku sama teman-temanku alumni Pencerahan Nusantara juga itu ada gerakan juga yang itu menyasarnya juga puskesmas gitu, menyasar puskesmas di daerah terpencil juga. Gerakannya namanya patungan listrik. Orang mungkin aneh ya, kamu kesehatan kok patungan listrik gitu. Jadi itu patungan listrik untuk puskesmas yang nggak punya listrik gitu. Ya karena memang kita nggak nutup mata kan jangkauan. Memang di Jawa itu jangkauan listrik 90% lebih. Benar. Tapi di luar Jawa, halo, di jangkauan akses listrik itu masih cukup terbatas. Ya dapat di angka, ya aku nggak ini ya, silakan cek di buku statistik listriknya PLN sendiri itu ada. Mereka nyebutin berapa persen aksesnya yang sudah terjangkau di luar ini ya. Dan memang agak jeglek antara di Jawa dan luar Jawa itu jeglek banget. Ya jadi selain mungkin ada perkampungan yang memang belum ada listriknya, itu fasilitas publik juga ada yang memang belum teraliri listrik, salah satunya kesehatan. Nah itu fatal banget ya. Kalau fasilitas kesehatan nggak ada listriknya tuh ya ibaratnya mau buka luka nggak ada lampu. Gitu, bahkan menolong persalinan itu harus gelap-gelapan dan itu resiko tinggi. Pokoknya banyak alat-alat kesehatan yang akhirnya mangkrak dan nggak bisa digunakan karena nggak ada akses listriknya. Jadi percuma aja ada alat-alat secanggih itu kalau nggak ada listriknya buat apa. Jadi keberadaan orang-orang yang ketika pelayanan harus pakai listrik, misalnya dokter gigi, ya itu akhirnya tidak maksimal gitu di sana. Mau kayak mesin itu karena listriknya piye. Hingga akhirnya kan itu memunculkan banyak permasalahan. Akhirnya misalnya dokter giginya
jarang di puskesmas, lebih memilih di kota itu kan salah satunya karena faktor itu. Ya, soalnya reso kerja, Bro. Nah, bener banget. Kadang kan kita mikirnya nakal banget ya dokternya. Itu reso kerja. Karena itu, karena nggak bisa kerja gitu ya apa. Ya memang ada pekerjaan yang bisa tanpa listrik, tapi overall untuk pelayanan pakai alat gigi misalnya itu ya. Terus banyak juga kayak mikroskop, itu nggak bisa dipakai untuk analisis pemeriksaan macam-macam di analisis laboratoriumnya karena nggak ada listrik dan sebagainya itu. Banyak macam. Akhirnya saya dan teman-teman yang alumni Pencerahan Nusantara itu mendirikan gerakan itu, gerakan patungan listrik untuk puskesmas. Itu juga kan menyasar daerah terpencil ya, puskesmas. Terus setelah puskesmas akhirnya kita menyasar perkampungan juga karena kita merasa kalau kita cukup Mbak? Apa? Output dayanya cukup? Oh cukup, kita ada asesmen dulu gitu. Oke. Oh enggak, itu udah jadi satu. Jadi kita ke puskesmas dulu, terus ternyata setelah kita presentasi dan segala macam ternyata perkampungan juga perlu dikuatkan di daerah puskesmas itu agar mereka bisa mandiri di pendidikan, kesejahteraannya meningkat, dan kalau pendidikan kesejahteraan meningkat otomatis mereka bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik gitu kan. Nah, itu poinnya. Nah, itu. Jadi ketika kita intervensi di puskesmasnya dikasih listrik, nah itu kebetulan ada donatur gitu, itu juga bagaimana kalau misalnya perkampungannya juga dikasih listrik, apakah impact-nya lebih besar, dampaknya lebih besar gitu. Nah seperti itu. Nah terus juga intinya ke daerah terpencil ya. Terus ketika ada bencana waktu itu kita bencana yang Palu, gempa sama tsunami di Donggala Palu itu kita juga mengirimkan bantuan listrik juga ke sana pakai solar cell, dan itu sangat membantu tenaga kesehatan yang ada di sana karena waktu itu listrik mati total. Ya. Ada teman kami dokter umum yang menolong persalinan itu di tenda gelap-gelapan gitu, pakai cuman senter gini doang. Headlamp doang. Iya gitu. Jadi itu juga kita mengirimkan bantuan listrik juga. Dari situ kan, dari semua hal yang aku lakukan di daerahnya orang lain gitu, maksudnya ya. Masa di tempat lain bisa, di rumah sendiri nggak bisa? Temen saya bilang gini, kamu bagus di karya kamu sudah banyak, khususnya ke daerah-daerah terpencil itu sangat bagus karena nggak banyak yang intervensi ke daerah-daerah terpencil gitu. Maksudnya kalau pemerintah sendirian yang intervensi itu, wah tantangannya sangat susah. Kita harus membantu pemerintah gitu maksudnya kan. Kapan daerah kamu sendiri diintervensi gitu itu? Sebuah selentingan ya. Nah awalnya saya mikir kan kalau daerahku ini pasti banyak yang pengen kesini kan, maksudku. Jadi itu cukup untuk buat apa aku di sana gitu. Tapi ternyata sebagaimanapun kita membangun kampung orang lain, ya ujung-ujungnya kita harus balik membangun kampung kita sendiri. Itu sampai kapan kita membangun kampung orang lain? Ya. Ketika kampung kita sendiri juga sebenarnya masih memiliki masalah-masalah kesehatan yang terkait gitu. Jadi sebuah tambaran setelah di Mentawai dan anak-anak Mentawainya udah balik lagi. Sumpah, gitu, udah sukses. Sumpah, mereka udah sukses gitu. Sedangkan aku di sini nggak balik-balik. Aku mikir kenapa aku nggak bisa membantu seperti itu kan? Maksudnya kayak mungkin kebanggaannya lebih besar ketika itu di kampung kita sendiri yang kita bangun seperti itu. Itu salah satu alasan yang akhirnya mendorongku untuk balik ke sini. Sebenarnya secara fisik baliknya gitu, tapi kalau maksudnya gini, banyak pekerjaan yang saya lakukan misalnya di yayasan saya Pelita Khatulistiwa itu yang gerakan patungan listrik, sebenarnya saya masih bisa melakukan pekerjaan itu melalui ya sekarang online selama pandemi kan online kan, itu remote masih bisa dilakukan gitu. Cuman akhirnya untuk pekerjaan manajemen Pencerahan Nusantara yang kantornya saat ini bernama CISPI itu, akhirnya saya harus resign gitu dari sana demi balik ke sini gitu. Dan alhamdulillah dari pihak kantor ya juga mendukung karena sebenarnya dilakukan sama gitu. Di Jakarta saya kan ngurusi puskesmas ya daerah terpencil. Ini juga saya kembali ngurusi puskesmas juga. Halaman juga ngurusi puskesmas juga gitu. Jadi visinya sama gitu sehingga akhirnya mereka juga support gitu untuk aku bisa membangun daerah aku sendiri di puskesmas juga. Akhirnya itu alasan yang ini ya. Itu alasan yang portofolio banget. Portofolio. Kalau alasan ininya, di luar sebenarnya di luar alasan yang sungguh sangat menarik
ketika dibaca di portofolio itu ada alasan lain, ya itu sih karena kan saya waktu itu karena mungkin ambisi saya untuk bisa sekolah ya. Karena memang sejak kecil saya sekolahnya alhamdulillah pakai beasiswa, jadi akhirnya saya tidak pernah bisa sekolah di dekat-dekat rumah gitu. Misalnya pas SMA saya harus sekolah di SMA 2 Lumajang, which is itu sini ke sana zaman dulu itu jauh gitu, nggak sampai sekarang juga jauh kok Mal. Iya. Kesini tuh kerasa jauh. Ya, maksudnya kan dulu itu sangat susah gitu, transportasi juga sangat susah, harus ngekos gitu. Ngekos itu kan akhirnya nggak bisa pulang setiap hari, jadi itu terus kuliah ngekos juga kan. Terus di Mentawai, terus di Jakarta juga akhirnya aku merasa banyak waktu yang akhirnya apa istilahnya itu? Banyak waktu bukan yang terbuang enggak. Banyak waktu yang akhirnya terpotong. Intinya itu aku merasa waktuku dengan orang tuaku, dengan keluargaku itu istilahnya apa ya? Ya banyak waktu yang tergadai untuk kegiatan yang lain. Yang menurutku hilang gitu dari kehidupanku karena kalau jauh dari rumah. Karena waktu itu ambisiku untuk bisa sekolah yang akhirnya ya mau nggak mau karena sekolahnya pakai beasiswa jadi jauh-jauh semua gitu. Terus kerja juga akhirnya jauh gitu. Ambisi untuk membangun Indonesia terkait kesehatan masyarakat ya dulu untuk seperti itu ya. Masih muda gitu. Sekarang tahu realitanya bahwa itu tidak semudah itu gitu. Terus akhirnya, mungkin ini juga saatnya kembali itu gitu. Jadi kembali ke sini selain karena memang alasan portofolio membangun kampung sendiri, kan ada program ya sarjana pulang kampung. Sarjana membangun desa. Oh iya benar, bisa juga itu pokoknya sarjana pulang kampung atau sarjana membangun desa itulah. Ya, aku pengen jadi bagian dari itu gitu, Bapak. Kamu kembali ke desa gitu, bukan berarti kamu ketinggalan jauh dengan mungkin teman-teman yang lain yang mungkin masih berkarir di kota besar, itu enggak gitu. Justru kamu bisa bareng-bareng dengan mereka gitu. Kalau mereka perspektifnya mungkin tingkat top bottom nasional, terus nasional, terus perspektif urban area gitu. Nah, kita memberikan perspektif dari tingkat grassroots, terus rural dan sebagainya gitu. Jadi sama-sama gitu maksudnya. Itu juga yaitu karena orang tua dan keluarga sih gitu. Saya maksudnya aku ingin mengganti waktu-waktu yang hilang itu gitu di sekarang-sekarang ini gitu. Ya, kalau dulu ada film yang legend banget, Keluarga Cemara itu bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, itu memang benar ya, itu salah satu alasan yang mungkin banyak orang bertanya-tanya kenapa saya memutuskan untuk balik ke Jember. Sama Bapak juga. Sama Bapak juga balik pulang kampung. Iya cuy, bayangin cuy, itu Prancis depan mata. Iya gitu. Hidup adalah pilihan. Ya, life is choice. Jadi sebenarnya kalau dibilang nyesel, enggak juga sih. Saya akuin sejak saya pulang ke Jember, skill saya semakin multitasking. Intinya sebenarnya semua kalau kalian khawatirkan di kota besar dan di daerah itu karena faktor rezeki, balik lagi di dalam kitab udah dijelaskan rezeki kita sudah diatur, takarannya udah jelas ya, dan kita akan menerima sesuai sama nominal yang sudah ditakarkan itu. Cuman prosesnya yang dipertanggungjawabkan nih, mau gimana? Benar banget. Tuh. Di faktor rezeki itu bukan ini, kamu mau dimanapun, kalau udah waktunya dikasih ya dikasih. Iya. Terus mungkin yang ini. Mungkin masih mau ada yang ini, berkenan nggak diceritakan pengalaman kerja di daerah? Kalau masih belum ya nggak apa-apa, bisa di skip dulu. Ini juga sebenarnya salah satu poin pembelajaran juga ya. Ketika waktu di Jakarta kan posisinya saya itu di NGO, which is non-government organization. Jadi kita kita berkontribusi untuk negara dari luar sistem gitu. Which is waktu itu banyak hal yang aku nggak tahu terkait sistem. Mungkin secara kasat mata membaca di jurnal, di laporan itu, sistem itu kayak gini dan itu teoritis, realitanya belum ya. Memang sebenarnya ketika ngurusi Pencerahan Nusantara waktu itu kan juga berkaitan dengan sistem. Sedikit banyak sudah
oh gitu gambarannya, tapi masih overview, itu masih overview. Kayak masih helikopter. Belum terjun, masih ya sudut pandangnya masih helikopter begini. Dan ternyata ketika masuk di sistem itu wah gitu, ternyata berat juga ya gitu di sistem itu tidak semudah yang aku bayangkan gitu, karena kalau di sistem itu pertama bedanya dengan yang di luar sistem adalah di sistem itu kita ada aturan yang mengikat gitu. Kenapa? Karena ya makanya ini kan di sini di awal saya sampaikan berkenan disampaikan apa enggak? Kalau enggak ya bisa ini di-skip. juga mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman biar juga tidak karena kadang kesannya sistem itu buruk gitu. Tapi kan kita tidak tahu dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu saya kerjanya itu di luar sistem gitu. Maksudnya bukan bebas ya, tapi melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan pemikiran kita, pokoknya itu logical gitu. Point of view and academic point of view kan. Yes gitu. Nah tapi kalau sekarang justru ini tantangan buat saya gitu. Ketika dulu saya bisa misalnya ketika di Mentawai ya, saya bisa memberdayakan anak-anak sampai sekarang mereka kembali lagi. Nah tantangannya sekarang adalah ketika saya berada di dalam sistem yang which is itu ada aturan-aturan yang mengikat kita selama kita memberikan pelayanan, apakah saya bisa juga secepat itu bergerak itu untuk bisa memberdayakan anak-anak yang ada di tempat saya kerja, di wilayah saya kerja, karena wilayah saya kerja sendiri juga bukan kota-kota banget gitu. Iya, aku gitu, paham. Maksudnya dan tempat saya kerja sekarang itu di kaki Gunung Semeru gitu. Jadi secara sedikit rural kan, juga ya. Rumahmu juga udah pinggiran BTS. Ini juga Kecamatan Candipuro ya, guys. Ini tuh salah satu kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Semeru ya. Tapi alhamdulillah rumahku tidak terdampak. Desa sebelah gitu. Makanya saya sering tanya, Mal, aman nggak Mal? Ini beritanya rame di mana? Iya, ini teman-teman saya Indonesia kalau itu udah rame kalau udah Gunung Semeru. Aman nggak? Apalagi kalau saya nggak ngejawab gitu, waduh mereka rame gitu kan. Gitu kan. Jadi itu tadi ya. Jadi ini juga pembelajaran buat saya dan tantangan gitu. Apakah saya bisa memberikan dampak yang sama kepada masyarakat ketika saya bekerja dengan adanya aturan-aturan yang berlaku itu? Kenapa ada aturan-aturan itu? Karena kita bekerja biayai uang negara, uang rakyat gitu. Jadi kita nggak bisa bekerja yang semau gue gitu. Jadi kenapa ada aturan itu? Karena bagaimana caranya kita amanah dengan uang yang pajak dari rakyat, uang negara yang diberikan itu. Jadi bagaimana caranya kita memaksimalkan apa yang sudah dikasih rakyat kepada kita untuk bisa dikembalikan ke rakyat itu. Jadi itu makanya sekarang saya tahu seberapa rasanya bekerja di sistem itu ternyata tidak semudah itu gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu. Justru aku merasa kalau aku bisa berhasil di sini, maka aku sudah bisa punya knowledge ketika saya di luar organisasi dan ketika saya di dalam organisasi itu sendiri gitu. Which is kalau saya bisa dapat knowledge kedua-duanya dengan seimbang, aku merasa ini sangat baik juga untuk kedepannya. Misalnya saya ketika saya kan saya juga masih berkontribusi di patungan listrik gitu ya. Saya merasa ini akan sangat membantuku banget gitu, karena saya tahu bagaimana pekerjaan di dalam sistem dan di luar sistem itu sendiri gitu. Jadi itu persiapan ya kalau tiba-tiba Mbak Mala ini jabat di tinggi, sepertinya dia sudah mulai menata portofolionya, mulai dari portofolio teoritis sampai portofolio realitas itu. Iya. Saya doakan aja Mbak. Intinya minta doanya teman-teman. Saya sih berharapnya apapun posisi saya sekarang gitu, ataupun nanti ke depannya bagaimana saya berada di posisi ini atau diberikan amanah-amanah lain, tapi aku selalu berharap bahwa kontribusiku tidak berkurang sedikit pun. Mungkin sudah bukan taraf nasional gitu ya, yang banyak ke daerah-daerah lain, tapi untuk kampungku sendiri seperti itu. Dan ya aku berharap kalau aku bisa memberikan A di daerah lain, ya aku juga harus bisa memberikan A di sini. Tanggung jawab moral yang cukup berat ya, karena terima duit amanah orang gitu. Dan ya ASN kini beda. Dan aku mau menjadi bagian dari itu, bahwa
ASN kini beda gitu. Nggak kayak zaman lagi. dulu ya. Maksudnya sekarang lebih baik lagi. Bukan yang dulu buruk, tapi sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, mungkin dengan kemampuan generasi yang sekarang itu harapannya bisa memberikan cara-cara warna-warna baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan gitu. Ya, saya sebagai masyarakat umum bisa mengamini saja ya. Amin. Ya, intinya ya semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat di Lumajang. Amin. Dan ya juga tetap ya, saya selalu minta doanya agar yayasan saya Pelita Khatulistiwa dan Gerakan Patungan Listrik tetap bisa memberikan listrik ke puskesmas lainnya yang belum punya listrik gitu. Itu harapan saya terbesar karena saya berharap ya semua puskesmas harapannya ada listrik. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai closing statement? Intinya dimanapun kita berada, di posisi apapun kita berada, tetap ya kita harus berbuat baik gitu. Maksudnya dalam arti kita sudah diberikan kemampuan yang banyak gitu, misalnya kayak kesempatan untuk belajar gitu kan, kesempatan mendapatkan pengalaman di kota-kota besar gitu kan. Nah itu harapannya setidaknya selain untuk karir misalnya, itu juga bisa kita sisihkan kemampuan itu juga untuk membantu masyarakat gitu. Bukan berarti yang berkarir itu buruk, enggak, tapi kita juga bisa kan berkarir juga sekalian ya, karir itu memang untuk pelayanan ke masyarakat gitu, tapi juga harapannya apa yang kita lakukan ini setidaknya bisa membantu pembangunan di masyarakat itu. Karena kalau melihat masyarakat yang masih termarginalkan di pembangunan di daerah terpencil itu, mereka punya potensi yang besar gitu, bahkan sama dengan kita gitu. Cuman mungkin mereka belum ditemui aja potensinya seperti apa, terus belum diasah, belum dibantu, dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan mereka untuk mengasah gitu, mengasah kemampuan mereka itu gitu. Dan itulah kenapa kita hadir, karena kita mungkin lebih mudah mendapatkan informasi-informasi itu, sehingga kita perlu memberitahukan, mengenalkan kesempatan-kesempatan itu kepada mereka-mereka yang berada di daerah-daerah yang masih termarginalkan secara pembangunan dan sebagainya. Itu sih. Jadi semakin banyak sarjana atau bahkan yang sudah S2, S3 yang mungkin punya pemikiran seperti itu, dan aku yakin banyak yang punya pemikiran seperti itu dan mungkin bingung wadahnya gimana. Itu banyak sekali wadah yang bisa dilakukan, dan harapannya juga semakin banyak ya sarjana yang bisa pulang kampung. Karena aku merasa gini ya, kalau mereka-mereka yang berkualitas itu yang membangun desa itu akhirnya bisa sangat berkembang gitu. Jadi yang berkualitas itu jangan hanya ada di level nasional, jangan ngumpul di Jakarta semua lah, provinsi. Bisa juga dong yang berkualitas itu SDM-nya kembali ke kampung, kembali ke tingkat grassroots, pasti otomatis akan sangat bagus, bisa mengikuti apa yang dimau oleh pemerintah nasional, pemerintah level provinsi gitu. Jadi bisa jalannya sama gitu. Oke, jadi sebenarnya yang disampaikan Mbak Mala ini kalau mau ditelusuri ya, kita ini sebagai seorang muslim ada ya di kitab, coba cek Al-Jum ayat 10, baca kitab tafsirnya, Faida muqiyati sholatu fantasiru fil ard. Jadi selesai sholat bertebarlah di atas muka bumi. Jadi bukan, ini bisa diartikan seperti ini karena saya bukan seorang mufasir ya. Jadi tempat sholat, tempat kita ibadah dan sebagainya adalah tempat kita kembali, karena kita sehari anggaplah kita 5 kali lah, minimal 5 kali untuk sholat dan sebagainya. Tapi kan setelah selesai sholat itu kita diminta untuk turun dan berlebaran di atas muka bumi. Kita mau cari ilmu, kita mau cari ilmu, melengkapi pengalaman dan sebagainya. Tapi nanti endingnya kita akan kembali ke tempat kita sholat. Kembali, kalau di sini bisa diartikan kembali ke tempat kita tempat kita dilahirkan atau tempat kita dibesarkan. Seperti itu bisa. Dan yang selalu dimanapun kita memang harus mendapatkan kebaikan ya. Di kitab juga sudah ada fastabiqul khairat, itu sudah di beberapa ayat juga sudah disebutkan
yang ya saya kembali lagi, saya bukan ustadz, bukan ahli agama, bukan, saya orang yang masih belajar juga. Cuman back to point, apa yang kita bicarakan ini dan sebagainya, kalau ngomong ini teoritis, akademis dan lain sebagainya, di kitab sebenarnya sudah ada semua, cuman kita sering nggak sadar, Mbak. Ya. Tuh sih. Mungkin aku agak lupa tadi. Ya, sedikit, biar teman-teman mungkin yang bingung, yang pengen berkontribusi untuk Indonesia tapi bingung melalui apa, bisa juga misalnya tenaga kesehatan bisa bergabung nih di Pencerahan Nusantara, bisa nanti bisa membuka websitenya CISDI ya, www.cisdi.org, nanti, ya, nanti bisa dicek di deskripsi. Terus juga bisa melalui jalur Kementerian Kesehatan, namanya Nusantara Sehat, itu sama dengan Pencerahan Nusantara yang mengirimkan tenaga kesehatan ke daerah terpencil. Itu tinggal di searching aja Nusantara Sehat, itu di Google itu sudah banyak daftar dan sebagainya. Terus habis itu juga bagi relawan, bagi misalnya masyarakat yang juga ingin berkontribusi tapi nggak mau setahun, nggak mau 2 tahun, bisa juga bergabung dengan tim saya di Gerakan Patungan Listrik. Bisa juga patungan dalam bentuk kemampuan mendesain video, fotografer, sinematografer, karena itu penting ya, menceritakan bagaimana kondisi di lapangan, atau juga ya punya banyak uang misalnya, jadi bisa menjadi donatur, itu boleh juga gitu. Karena ya, nanti jangan lupa linknya dikasih saya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Di deskripsi ya, video saya cantumkan gitu. Semua jadi, nanti. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya membuka tangan selebar-lebarnya untuk kita bisa bergandengan tangan, berkolaborasi untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Amin ya Allah. Jadi sementara itu dulu ya dari kami berdua. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di video ini, atau ya kalau malu misalnya meninggalkan komentar ya PC aja ke saya, nanti saya sampaikan ke mbaknya langsung. Oh ya, nanti bisa. Nah, ya jadi sekian dulu dari kami. Mungkin bila ada salah kata atau banyak salah kata, mohon maaf, mungkin ada pihak yang tersinggung, kami juga minta maaf. Ini murni sentilan. Ya, ini murni dari subjektivitas kami berdua. Jadi disclaimer nih. Ini murni dari subjektivitas kita berdua, berdasarkan pengalaman kita berdua bekerja, berkarir pasca kampus sampai sekarang di titik ini. Yaitu pengalaman-pengalaman yang mungkin ya ada yang kalau terasa panas dan sebagainya, kita terbuka untuk diskusi kok. Iya, silakan penuhi kolom komentar. Siap, jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.